Pomagers, balik lagi nih di Pomage Podcastnya Image. Wih, akhirnya nih udah lama Pomage hadir lagi nih. Iya dong, sekarang Pomage hadir di season 4. Nah, di episode kali ini kita bakal ada bincang-bincang menarik nih, seru tentang apa? Nah, bincang seru kali ini kita bakal ngebahas mengenai Kabinet Baskara. Nah, kita mau kenalan nih, kabinet tahun ini tuh apa sih? Periode 2023-2024 tuh siapa sih orang-orangnya gitu. Oh gitu, berarti ada narasumbernya dong kalau gitu. Ya pastinya ada narasumbernya tapi, dong. Nih aku kasih, setahu aku deh, ini setahu aku tuh kabinet ini tuh kabinet dari Angkatan 21 dan mempunyai tujuan untuk menjadi wadah pengembangan potensi mahasiswa manajemen. Wow, gitu. menarik banget. Nah, kita lebih biar lebih spesifik, kita langsung tanya aja ntar ke narasumbernya. Oke, narasumbernya siapa kira-kira? Mungkin dari waketuplaknya MRD. Bisa jadi atau ketua pelaksana RMB tahun 2022. Iya. Bukan salah. Ntar kita bakal kedatangan Presiden dan wakil presiden dari Image itu sendiri nih yang sibuk banget nih kayaknya ya. Seneng banget karena kita bisa mengundang wapres dan presidennya langsung nih di sini ya gak sih? Nah, sekarang udah hadir nih, udah ada dari tadi udah nungguin juga. Langsung aja, Okta. Oke, kita please welcome Kang Laudi dan Kang Syarif selaku presiden dan wakil presiden. Halo Kang. Terima kasih ya sebelumnya udah diundang. Terima kasih juga loh Kang Laudi. Udah nyempetin datang gitu. Meskipun ya padat banget nih jadwalnya dari presiden direktur. Gimana nih Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah. Sehat. Kalian gimana, baik? Alhamdulillah. Kita baik banget. Senang banget ya bisa ngobrol di sini ya. Ngobrol langsung, soalnya susah banget nih buat ngobrol sama pres sama wapres. Iya. Oke, boleh dong Kang Laudi dan Kang Syarif boleh diperkenalkan dirinya dulu. Oke, boleh. Halo, kenalin aku Laudi Noval, aku dari manajemen angkatan 2021. Alhamdulillah di Kabinet Baskara ini aku diamanahi sebagai presiden direktur Ikatan Mahasiswa Manajemen UPI. Wih, keren banget. Halo Kang Laudi. Oke, perkenalkan aku Syarif Hidayat, sama dari angkatan 2021 juga. Aku tahun ini diamanahi sebagai wakil presiden direktur Image periode 2023-2024. Wih. Halo Kang Syarif. Nah, Kang BTW nih, kan ini lagi libur semester gini. Kang Laudi sama Kang Syarif asli Bandung nggak nih? Enggak, kalau misalkan aku kebetulan asli Bekasi. Oh, Kalau aku dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jauh banget. Dari Tanah Datar. Oh, Tanah Datar. Padang. Jauh banget kan? Orang Awak nih, orang Awak. Tahu banget ya, enggak? Nah, Kang, ada kemarin di jeda libur ini ada nyempetin pulang nggak? Atau dari Kang Laudi, dari Kang Syarif nih? Kalau aku sih kemarin sempat pulang 1-2 hari, terus langsung balik lagi ke Bandung. Sibuk banget ya Kak. Makanya pulang aja cuma 2 hari, makanya ini kita makasih banget nih Kang. Udah nyempetin sejam 2 jam juga ya. Nah gitu. Kalau Kang Syarif? Kalau aku kebetulan kan memang jauh. Libur juga kemarin liburan Idul Fitri ya. Oh iya, Idul Fitri. Nggak terlalu lama juga, jadi aku tahan di sini di Bandung dulu. Nggak pulang. Masih banyak kesibukan yang harus diurus ya. Benar banget kan. Oke, jadi kita mau langsung aja ngebahas mengenai Image Baskara nih teman-teman semuanya buat biar lebih kenal lagi sih Image Baskara itu apa gitu. Oke, mungkin kita diawalin dengan membahas mengenai apa sih Image Baskara itu menurut Kang Laudi atau Kang Syarif? Oke, mungkin aku izin menjawab lah ya. Untuk Image Baskara ini tuh sebetulnya kabinet yang berfokus kepada kreativitas dan inovasi dari anggota-anggotanya. Jadi di sana aku pengen anggota-anggota Image itu tidak dibatasi untuk berinovasi dan berkreativitas. Nah, namun perlu di-highlight bahwa untuk kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh anggota-anggota itu tetap dari inti direksi kontrol. Jadi stay on track kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, di kabinet ini itu memang aku menekankan banget yang namanya hubungan baik dan komunikasi yang baik kayak gitu. Hubungan baik dan komunikasi yang baik itu ke horizontal, ke yang serata, atau misalkan vertikalnya, baik itu ke dosen, ke alumni, atau misalkan ke kakak tingkat yang lain
kayak gitu sih. Tapi kan jadi presiden direktur dari Image sendiri tuh dan wapres gitu ya, jadi target nggak sih buat Akang gitu sebelumnya? Sebelumnya sih sebetulnya aku tidak ada berpikir sama sekali untuk menjadi presiden direktur. Aku tuh awalnya ya udah memang pengen masuk Image, jadi anggota Image, maksimal aja di sana. Dan awalnya tuh aku pengennya tahun kedua tuh pengennya magang, karena waktu itu masih online kan. Oh, jadi Ya. sempat gak kepikiran tahun ini bakal image Iya, lagi? nggak kepikiran bahwa Oh. karena aku mikirnya kan waktu kemarin aku masuk itu masih zamannya online kan, masih ya akhir-akhir COVID lah Ya. di sana. Nah, jadi aku mikirnya di tahun kedua karena aku udah memiliki pengalaman yang menurut aku udah lumayan cukup juga di tahun pertama. Jadi pada saat tahun kedua tuh aku niatnya pengen magang. Cuman pada saat dilihat lagi tahun kedua sekarang ini tuh udah nggak bisa untuk online lagi, jadi udah mulai offline, yang mana artinya pada saat kita perkuliahan itu harus di kampus kan, Iya. jadi nggak Iya. bisa untuk magang, Iya. sulit untuk magang. Dan aku mikir ya adalah aku waktu itu sempat ditawarin juga sama ketua angkatan aku sama Dafu untuk ditawarin untuk jadi presiden direktur, kira-kira mau atau enggak. Terus setelah dipikir-pikir, komunikasi sama orang tua, komunikasi sama teman-teman dekat juga, ya udah akhirnya aku meyakinkan diri untuk naik jadi presiden direktur, dan alhamdulillahnya terpilih jadi presiden direktur. Wih. Keren Ah, banget. kalau Kang Syarif gimana nih Kang? Terencana nggak sih, ada target nggak sih buat jadi wapres dia tiba-tiba jadi pasangan? Iya nih. Kalau aku sebenarnya nggak ada target juga jadi wapres ini. Awalnya juga sama kayak Kang Laudi, pengen magang-magang, pengen nyari pengalaman di magang, soalnya di organisasi juga aku rasa udah cukup buat pengalaman organisasi. Dan pada saat Kang Laudi nyapres, calonin, dia ngajak aku gimana kalau mau pasangan sama aku jadi wapresnya seperti itu. Dan aku pikir dikasih kesempatan ini ya sesuatu yang wah banget bagi aku. Makanya di situ aku pikir-pikir lagi, ya udah deh aku terima gitu. Iya. Emang sebelumnya dari departemen apa nih, Kang Lau dan Iya. Kang Syarif? Kalau dari aku dari Departemen Kerohanian. Oh, Depanra. Depanra. Kalau Kang Laudi? Kalau aku dari departemen keorganisasian. Fun fact-nya keren banget ya, ternyata Kang Laudi itu sebelumnya tahun kedua tuh nggak akan image Iya, gitu, tapi makanya. ternyata naik jabatannya langsung presiden direktur. Meskipun ya tidak ada target dan nggak ada rencana, bukan berarti Image Baskara ini nggak ada rencana Iya. dan nggak ada target. Rencananya bagus Iya. banget sih tadi udah dijelasin ya. Gitu. Oke. Oke, kita mau next ke pertanyaan selanjutnya. Boleh dong Kang, nggak mau nanya apa? Nah, kalau dari Kang Lau nih sama Kang Syarif, gimana sih kedekatan antara Kang Lau sama Kang Syarif ke anggota gitu, anggota dari Image? Kalau dari aku ya kedekatan sama anggota lumayan dekat, nggak hanya sebatas dari proker-proker aja. Di luar proker juga kita sering main-main bareng, Nongkrong. sering Sabi ya, ada nongkrong, sabi ya. sabi-sabi juga. Kedekatannya aku bisa bilang aku deket juga sama anggota. Kalau misalkan dari aku pribadi sih, kalau misalkan ditanya kedekatan sama anggota, ya alhamdulillnya dekat-dekat aja. Tapi nggak yang dibilang dekat banget, sampai bestie banget, ya mungkin nggak juga, karena kan anggotanya banyak Iya. banget. Iya. Tapi kalau misalkan ditanya apakah aku masuk ke semua lini, ke semua sektor dari teman-teman, ya insya Allahnya aku bisa bilang, ya aku masuk-masuk aja. Jadi pada saat ketemu sama anggota-anggota, ada aja yang topik yang dibahas gitu. Mau itu topik image maupun ya di luar image, kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya hubungan aku rasa dari aku pribadi sih baik-baik aja sama teman-teman angkatan, khususnya di angkatan 21 dan 22 kayak gitu. Oh, dan angkatan 20 juga sama Dewan Komisaris. Oh iya, emang bener kerasa gitu ya, Iya. kedekatan antara Kang Lau sama Kang Syarif tuh kayak Iya, kita juga chemistry-nya ya, tuh dapat gitu kita. Jadi kita pengen di image gitu, Iya. pengen 3 periode ya. Kita lihat nanti ya. Iya, oke. Nah, jadi ini aku bakal nanyain, meskipun Image Baskara ini baru yang ngejalanin program belum banyak ya Kang, Iya, banyak. namun pasti ada yang diingat gitu dari apa sih proker apa gitu dari Image gitu, Yang paling meskipun ya memorable gitu. Yang paling memorable yang udah dilakukan Iya, atau yang yang udah udah. dilakukan. Beberapa Yang paling memorable menurut aku image kurban sih, Image alhamdulillah. kurban. Oh iya, kemarin Image keren kurban banget, banget. Image kurban. Itu baru ya Kang? Iya. Kita. Baru. Jadi sebetulnya waktu itu aku pernah komunikasi ke Pak Yoga selaku pembina. Nah, terus aku nanya, kira-kira dari Pak Yoga tuh harapannya apa sih untuk image yang sekarang tuh? Kata Pak Yoga tuh, ya saya harapannya sih coba diperbanyak lagi, dimaksimalkan lagi di bidang program kerja yang sosialnya. Dan memang untuk image kurban tahun ini tuh alhamdulillah progresnya sangat melesat jauh dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun lalu itu alhamdulillah kita 3 kambing kalau nggak salah.
4 kambing ya, Empat 4 kambing alhamdulillahnya. Nah, alhamdulillah lagi lebih sekarang lagi lebih naik lagi ke 1 sapi 2 kambing. Itu alhamdulillah banget, kayak terharu lah ngelihat orang-orang yang terbantu di sana. Kebetulan kan kita di Panti Al Kausar Lembang ya. Iya. Nah, ya di sana terus di sana tuh alhamdulillahnya ngelihat anak-anak Nah, senyum iya. anak-anak itu yang Iya, menurut iya, aku tuh aku jadi hati aku tuh Iya. kayak gimana gitu. Bahkan aku Seneng ngerasanya banget waktu di sana kan aku ini kayak anggota UNICEF gitu ngerasanya. Oh iya, keren banget ya Iya, peluk. keren. Belum, aku ya gitu lah so-soan gitu Iya. meskipun itu, tapi ngerasa kayak anggota UNICEF gitu. Iya. Kayak merasa membahagiakan Nah, anak-anak tuh seneng itu. banget gitu ngeliatnya. Meskipun gak ngasih jajan jujur aku. Tapi baik yang ngasih jajan. Banyak Wih, yang ngasih jajan. keren banget anak image ya. Alhamdulillah. Kayaknya emang image tuh banyak banget kegiatan-kegiatan sosialnya ya, Kang. Ya, Oke. alhamdulillah ada nanti terdekat ada Prosma ya, Prosma. program Iya. sosial manajemen. Oh iya itu. Terus nanti ada juga P2M-nya yaitu MGT Care. Iya, MGT Care keren banget. Itu sih MGT Care yang Iya. Highlight Itu banget. ya, tak. Oke, aku mau nanya juga mengenai tantangan yang sulit nih selama beberapa bulan menjabat. Ini mungkin pasti udah ada tantangannya gitu kerasa. Apa sih kira-kira gitu? Oke, kalau misalkan tantangan aku sih mungkin dari awal banget pembentukan kabinet itu adalah ngajak-ngajakin teman-teman angkatan 21-nya dan angkatan 22-nya untuk masuk ke image. Gimana caranya aku meyakinkan mereka untuk mereka tuh merasa benefit gitu untuk Oh, masuk iya. ke image. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin untuk mengarahkan atau misalkan menggerakkan karena memang mereka tuh memang bisa menggerakkan juga membantu aku dan Iya. memang terasa banget dampak mereka tuh di image ini. Kayak gitu mungkin kalau dari Kang Syarif. Kalau dari aku tantangannya kan dari Kang Lauri tadi pembentukan kabinet. Paling dari aku tantangannya menjaga keharmonisan di dalam image-nya sendiri. Iya, Mungkin ya benar. Iya. Ngejaga semangat. Menjaga Iya. semangat Setiap kayak gitu kan. program kerja Emang itu. kita lihat program kerja di image lumayan Iya. banyak ya. Banyak banget. Iya, benar sih. Itu aku tantangan aku sendiri buat menjaga supaya anak image itu bertahan sampai akhir. Amin amin mudah-mudahan. Oh iya, itu konsisten. juga benar sih, itu benar, itu tantangan juga gimana caranya kita membuat anggota image itu tetap stabil progresnya. Kayak gitu tadi karena benar program kerja yang kita akan garap ke depan itu cukup banyak. Nah, gimana caranya aku sama Kang Syarif itu mencontohkan yang baik ke adik-adik ke anggota-anggotanya. Terus kita juga sebisa mungkin ngebantuin apa yang kira-kira dibutuhkan kayak gitu. Kayak gitu sih paling kalau Nah kan misalkan kalau buat kesulitannya. kabinet Baskara ini sendiri ya, ada program kerja tambahan nggak dari kabinet sebelumnya atau masih sama gitu? Ada kalau Nah, misalkan program apa kerja aja tuh? tambahannya. Sebetulnya kalau misalkan inovasinya sih sebenarnya banyak dari tiap departemen, dari inti direksi itu ada semua. Mungkin kalau misalkan di list juga sebenarnya ada listnya, cuma kalau misalkan Oh, dibacain oke. banyak. Hmm. Kayak gitu. Cuma yang memang aku pengen highlight di sini adalah karena kita itu pengen menjaga stabilitas dari anggota, kita itu sebetulnya udah ada program kerja program kegiatan ini di tahun sebelumnya yaitu Sabi. Cuma kita kembangkan lagi dengan tambahan yaitu kaji ilmu. Kebetulan dari Ilkom juga nih. Iya, dari Ilkom. Iya. Kaji ilmu. Nah, kaji ilmu ini tuh seperti menciptakan topik lah, membuat topik untuk dibahas di Sabi nanti kayak gitu. Jadi Oh. misalkan nanti ada departemen yang ingin Sabi, itu tuh nanti diberikan kaji ilmunya. Nah, kaji ilmu itu sebuah topik yang akan dibahas pada saat Sabi. Nah, tujuan adanya kaji ilmu itu adalah biar pada saat Sabi itu nggak cuma nongkrong-nongkrong Main-main, iya. main doang, tapi memang ada knowledge Benefitnya, tambahan, iya. knowledge tambahan dari anggota-anggotanya dan itu tuh biar nambah bonding juga ke Iya. anggota, khususnya ke angkatan 21 dan 22. Kadang kan yang ditakutkan itu ya pada saat Sabi tetap aja 22 Iya, main sama ada 22. gap gitu ya. Iya, 22 benar. main sama 21. Iya. Nah, dengan adanya kaji ilmu ini diharapkan biar ada topik pembahasan sama-sama berkembang juga, knowledge bertambah, tapi 21 dan 22-nya tetap ngobrol bareng. Bonding kayak gitu ya. Grow bareng juga Iya, ya. grow bareng juga di sana. Kayak gitu sih. Keren Insightful banget ya. Kaji ilmu gitu, seru banget. Jadi emang Sabi itu sesuatu kegiatan yang seru banget gitu. Aku juga pengen banget ngelakuin Sabi dengan departemen aku ataupun dengan departemen yang lainnya gitu. Tapi ternyata Sabi tahun ini tuh bisa kita ngebahas ilmu juga gitu. Jadi kayak obrolannya tuh ada benefitnya gitu. Keren banget nih. Oh itu salah satu program kerja tambahan dari Iya, program kegiatan Oh, sih. program Oh, kegiatan. Kan kalau kan tadi ada program kegiatan gitu ya, tambahan dari kabinet sebelumnya. Nah, buat prosedurnya kabinet Baskara ada samanya atau ada perbedaannya nggak sama kabinet sebelumnya nih? Oke, kalau misalkan untuk prosedurnya sih sebenarnya kurang lebih sama. Cuma yang aku pengen tekankan adalah gimana caranya kita menjaga hubungan baik ke
atas maupun ke setara, horizontal maupun vertikal. Itu yang sebenarnya paling penting, karena yang aku rasa sekarang itu kalau misalkan kita komunikasinya lancar, insya Allah progresnya pun juga lancar. Even ada kendala apapun, kalau misalkan dikomunikasikan pasti bakal bisa ada solusinya kayak gitu. Takutnya kalau misalkan memang kita nggak komunikasikan, takutnya ada miskom atau kayak gimana. Itu yang paling bahaya. Walaupun miskom sekecil apapun, namanya miskom itu bisa berdampak ke keluas ya yang lain-lainnya juga kayak gitu. Makanya sebenarnya prosedur yang pengen aku terangkan di sini adalah pokoknya kita komunikasi harus lancar, apalagi ke dewan komisarisnya. Itu tuh yang paling penting juga, karena dewan komisaris itu kan sebagai pengawas dan mereka tuh harus tahu apa progres dari kita semua. Kayak gitu sih kalau misalkan prosedur tambahannya. Terus mungkin untuk prosedur tambahannya itu gimana caranya rapat itu efektif, terus misalkan ada jam kerjanya juga. Cuma maksudnya untuk jam kerja ini tuh memang belum masih maksimal. Cuma maksudnya aku pengen tekankan bahwa kita tuh sebisa mungkin ada sesuai sama jam kerja. Kalau misalkan waktu istirahat ya istirahat. Kalau misalkan waktunya kerja ya kerja kayak gitu. Jadi melatih untuk terbiasa disiplin kayak gitu sih kalau misalkan dari akunya. Kalau dari Kang Syarifnya mungkin gimana? Tadi udah semua sih kayaknya, Udah semua dari ya. prosedur-prosedur. Buat prosedurnya sendiri nih dilihat emang kalau kata Kang Lau sama Kang Syarif udah berjalan segimana jauh sih kalau dipresentasiin nih. Untuk presentasinya mungkin kalau misalkan untuk komunikasi alhamdulillahnya di dirdev-nya pun saya rasa ya, saya pribadi pun juga merasa untuk komunikasi alhamdulillahnya lancar-lancar terus, khususnya ke dewan komisaris. Mungkin untuk alumni belum sampai ke terlalu banyak untuk alumni. Ini juga saya masih mencoba untuk nge-reach alumni per hari ini lah ya, nge-reach alumni untuk komunikasi, buka komunikasi. Ke dosen juga itu saya masih mencoba untuk komunikasi. Tapi kalau misalkan untuk ke dewan komisaris insya Allah sih udah cukup lancar lah, bisa dibilang cukup lancar. Mungkin kalau misalkan dipresentasikan 80% lah untuk komunikasi. Tapi kalau misalkan untuk jam kerja mungkin memang masih ada beberapa kegiatan atau misalkan program yang kerjanya tuh sampai malam kayak gitu. Cuma memang menyesuaikan lagi kan sebetulnya. Cuma mungkin kalau misalkan dipresentasikan mungkin 50-60% lah. Cukup. Keren banget. Oke, so aku mau ngebahas mengenai harapan dan juga ekspektasi nih ya selama Kang menjabat gitu di Kabit Baskara. Pengennya kayak gimana sih? Pengen apa aja sih? Gitu. Mungkin dari Kang Syarif dulu boleh. Kalau harapan aku ke Image Baskara ini ya, yang pertama kita semua bisa merealisasikan visi misi yang udah Kang Lo dibuat. Yang pastinya kan sesuai dengan visi image kebermanfaatan untuk seluruh elemen bangsa. Dan yang kedua, semoga terrealisasi program kerja dan program kegiatan yang sudah disusun sebelumnya. Amin amin. Dan juga yang terakhir harapan aku semoga angkatan 22 yang sekarang jadi anggota bisa melanjutkan estafet kepengurusan di tahun yang akan datang. Mewarisi lah ya Kang. Betul banget. Oke, kalau misalkan dari aku tadi, kalau misalkan Kang Syarif kan pokoknya visi misi dan program itu semua kegarap selesai semua gitu. Itu juga salah satu harapan aku. Nah, selanjutnya yang menjadi harapan aku sih sebenarnya gimana caranya anggota-anggota image itu nggak nyesel masuk ke image. Yang aku takutkan itu ada anggota image yang nyesel jadi malas masuk image atau misalkan nggak mau lanjut ke tahun kedua. Sebetulnya itu sih opsional karena kan tujuan orang untuk berorganisasi itu orientasinya beda-beda macam-macam. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Nah, cuma jangan sampai mereka itu nantinya tahun kedua itu keluar karena udah males di image-nya kayak gitu. Nah, pokoknya sih aku pengen anggota aku tuh berkembang, komunikasinya bagus, public speaking-nya bagus, critical thinking-nya jalan. Gitu. Pokoknya bisa lebih baik daripada aku pribadi lah kayak gitu. Amin amin amin. Dan mungkin kita juga sebagai anggota dan staf muda ya kita terus ngedoain buat pres sama wapres, dekom juga buat terus ngebimbing kita gitu, ngerangkul kita gitu, karena kita juga kalau tanpa akang tetek ya benar banget kita nggak bisa berkembang gitu di image gitu. Baskara karena kita kan butuh arahan gitu ya istilahnya gitu. Oke, jadi kita mungkin masuk ke sesi kesan dan pesan nih. Pesannya untuk anggota image Baskara itu gimana sih nih Kang? Mungkin dari kalau pesan aku buat anggota image ya, kan kita tahu bahwa program kerja dan program kegiatan di image itu banyak dan padat juga. Bukan serta-merta image bikin proker ini bukan serta-merta buat gengsi-gengsian doang. Pasti di dalamnya ada tantangan dan rintangan tersendiri. Nah, itu menurut aku tantangan dan rintangan itu bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Dan di situ setiap proker biasanya
ada permasalahannya beda-beda. Ya itu adalah pembelajaran tersendiri buat kita sebagai anggota. Buat kedepannya kita jadi lebih terbiasa terhadap masalah-masalah yang tersebut yang terjadi. Itu dari aku pesannya seperti itu. Semoga. Oke, kalau misalkan kesan dulu lah ya. Ya, Kalau kesan misalkan dulu. kesan untuk kabinet Image Baskara ini, jujur ini dari hati aku yang paling dalam. Sebenarnya aku senang banget ngeliat SDM yang sekarang. Mungkin memang ada beberapa SDM yang mungkin masih kurang optimal di pandangan aku. Cuma overallnya itu udah banyak banget yang melebihi ekspektasi aku. Alhamdulillahnya kayak gitu. Alhamdulillah, makanya aku bersyukur banget kepada Tuhan yang Maha Esa lah ya, kepada Allah. Kayak alhamdulillah banget nih di kondisi image yang seperti ini, aku diberikan SDM yang bagus, yang unggul-unggul. Jadi akunya juga nggak terlalu capek juga gitu Ya, untuk handle dia, dan aku juga semangat untuk ngurus image-nya. Itu untuk kesannya. Kalau misalkan untuk kesannya, semoga stabilitas aja sih, konsistensinya Ya, aja yang paling konsistensi. penting. Pokoknya udah bagus sampai sekarang, overall sampai hari ini perkembangannya masih stabil dan cenderung berkembang. Aku harap kedepannya makin berkembang lagi. Amin. Terus untuk pesannya juga, kalau misalkan memang teman-teman anggota IPS ada apa-apa, bisa let me know gitu, biar nanti aku bisa bantu. Kalau misalkan memang aku stuck juga, aku coba cari orang lain untuk ngebantuin kita juga kayak gitu, biar kita sama-sama berkembang dan maksimal nanti kerjanya. Pokoknya semuanya harus dikomunikasikan Nah, gitu Tuh, ya. balik lagi ke komunikasi. Nah, tadi BTW ngomongin SDM nih Kang. Emang total keanggotaan dari Image Baskara ini Total keanggotaannya itu 124 orang. Wow, keren banget ya. Aduh ya ampun. 120 orang. Berarti pada excited banget Iya, buat bener join di banget. kabinet Alhamdulillah. Baskara. Karena emang visinya keren banget sih ya. Jadi kayak orang-orang juga, wih aku juga pengen nih mengembangkan diri aku di Image Baskara karena difasilitasi Iya, gitu ya bener dengan banget. cara. Menjadi wadah lah buat pengembangan Iya. potensi kita. Gitu. Oke, mungkin dari aku sama Rangga mungkin ada nggak sih kesan dan pesan gitu selama di Image Baskara gitu Rangga? Oke, dari Okta dulu. Oke. Kalau aku mungkin selama aku di Image Baskara ini aku bener-bener pengen apa ya? Pengen mengembangkan diri aku gitu karena kan di Image Baskara difasilitasi banget Bener gitu ya. Dan aku pengen mengembangkan diri aku bener-bener apa ya? Full banget gitu. Jadi selama aku 1 tahun ini mungkin aku bisa ngembangin walaupun banyak rintangan gitu, tapi aku pengen banget di sini belajar dari Akang Teteh semuanya gitu supaya nantinya di masa jabatan kita tuh kita punya kabinet yang lebih kuat lagi dan Amin. supaya untuk Amin, kemajuan amin. image Amin, juga amin, gitu. amin. Mungkin dari aku kayak gitu, dari Rangga Pesannya gimana? Oh, Pesannya mungkin biar kita semakin bonding gitu, jadi semakin apa ya, semakin semangat satu sama lain gitu biar ngelakuin prokernya gitu. Jadi kita semoga selalu bisa bareng-bareng gitu. Nah, kalau dari aku sih harapannya tuh buat Image ke depannya agar gimana ya? Setiap anggota tuh ngerasa diterima, aku tuh dihargai dan dihormati gitu kalau aku harapannya gitu buat Image gitu. Pesannya apa ya? Pesannya Pengen apa gitu, pengen nge-MC di itu kayaknya udah dari Image Baskara udah sering gitu lihat aku. Ini bukan maruk, bukan apa ya, aku nggak sih terus Sombong ya. bukan gitu, bukan maruk. Oke, udah dari aku Oke. mungkin gitu. Senang banget ya Rangga bisa ngobrol sama Kang Laudi dan Kang Syarif di sini ngebahas kita kenalan mengenai kabinet Baskara ini. Semoga nanti teman-teman udah kenalan sama kabinet Baskara bisa nih dikepoin di Instagram kita @imageup, @people@image, dan banyak banget program kegiatan kita dan juga program kerja yang udah keseruan dari Image, bener ya Kak? Betul banget. Nah, dan sore ini kita bakalan ada program juga nih. Iya bener banget. Sore ini Event kan kita syuting itu tanggal 7 Juli. Ya, 7 Juli. Ada Kamis Senja Mingguan Nah, iya, 1 benar, gitu. benar. Ini merupakan program unggulan bukan sih kan? Ya, salah satu program kerja unggulan juga Iya. kayak gitu, karena di sana itu kita ngundang eksternal juga dan Iya. alhamdulillah itu ramai banget hari ini tuh yang udah Iya, reservasi. iya. Dan wah pokoknya nanti rame lah kalau misalkan memang, tapi kebetulan kayaknya nggak akan diupload hari tanggal 7 Juli Iya, ya. jadi gak apa-apa. Pokoknya mungkin nanti yang udah nonton ini coba cek di Instagramnya Instagram Kamis Senja, Kamis Senja. keseruannya lah ya di Betul. Kamis Senja mingguan yang pertama ini. Karena Kamis Senja Mingguan tuh gak berhenti di hari ini aja. Hari ini aja, nanti ada Iya. juga di Kamis Senja mingguan yang kedua. Nah, itu. Nggak kalah seru ya Kang? Nggak kalah seru, untuk tanggal, tempat nanti bakal dikabarin. Iya, soalnya. makanya. Oke, stay tune aja terus di IG-nya @kamissenja. Dan Kamis Image Senja, UPI dan Image juga. UPI, Nah, betul. Oke. Aku seneng banget, tapi karena keterbatasan waktu nih, kita sibuk nih, Kang Laudi dan Kang Syarif sibuk banget, jadi kita nggak bisa ngobrol lebih lanjut lagi Iya, bener nih. banget. Sedih banget ya. Sedih banget ini karena kepadatan waktu dari Kang Syarif nih, jadi kita nggak bisa
apa ya? Kalau main warnet tuh bahasanya apa ya? Apa? Iya, abis giling, abis giling. Gitu. Ya tapi gak apa-apa karena obrolan hari ini itu sangat-sangat bermanfaat banget. Bener banget, Om. Oke, jadi mungkin kita langsung say goodbye. Aduh. Oke deh. Oke. Ya, Bye-bye. udah Oke, selesai ya. terima kasih banyak nih Makasih Pomagers yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Semoga Pomagers jadi makin kenal Kabinet Baskara gitu ya. Dan mungkin untuk anggota-anggota ini jadi semakin semangat lagi gitu. Amin, 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 amin. amin. Amin paling serius ya. Iya. Serius. Oke, mungkin segitu aja dari aku Octavia Santa Dan aku Rangga Erdiansyah. selaku podcaster hari ini. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Thank you Pomagers. Hai, halo Pomagers. Selamat datang di Pomage. Podcastnya Image. Dulu dong. Kali ini kita apa ya? Aku khususnya bukan kita, lebih tepatnya aku sekarang tandeman bareng Arif. Arif. Selain Halo semuanya. Arif. Kenalin aku Arif. Dari manusia biasa ke manusia yang Luar luar biasa. Arif. Arif. Arif asal mana nih Arif? Aku Kabupaten Bandung. Oh, Kabupaten Bandung gitu. Nah, jadi tadi tuh aku tandem bareng Okta. Nah, ya. Sekarang di sesi ini ada bahasan menarik nih di sesi ini. Jadi aku bakalan ditemenin sama Arif. Jadi kita bakal ngapain? Bakalan kan kemarin tuh kita dari Pomage tuh sebar-sebar apa ya? Manifest. Nah, gitu. Ya, sekarang kita bakal bacain manifest Benar dari banget. kalian yang apa ya? Kurang berani lah. Ya, untuk menyatakan perasaannya gitu, ya. secara door to door gitu. Oke. Mau dimulai langsung aja? Boleh, boleh. Mulai aja. Kita lihat-lihat dulu ya. Yang mana nih yang paling gokil manifestnya? Oke, pertama ini confession ya. Ada ini kayak lirik lagu nih Waduh, kenapa tuh? dari Okai, Peneman Malam Sepi. Nyanyiin dong, nyanyiin. Sialnya ku salah baca Asik. pertanda, ya kalian tau lah. Nah jadi gitu manifestnya tuh, sialnya ku salah baca pertanda, Tanda. ternyata peluk mesramu hanya bercanda. Aduh, Asik. masa bercanda? Bercanda. Enggak, bercanda. Nah langsung, kau hanya inginkan aku temani sepi harimu. Aduh. Bodohnya aku, iya Bodoh, kamu aduh. dibodoh-bodohin atau Tapi- kenapa? Kalau dibaca-baca kayak pantun ya. Iya benar banget. Ini rimanya ujungnya u Iya. a kayak Sianya gitu. ku salah baca pertanda. Nah, cakep. Peluk mesramu hanya bercanda. Cakep. Iya gitu. Oke, mau di Oh, iya. reaction ini kayak gimana nih? Kira-kira untuk siapa nih? Aduh, gak tahu ya. Aku ini kayaknya Dari siapa deh kira-kira? aku juga gak tahu tapi ini akhirnya bodohnya aku kukira kau cinta ANJ. ANJ apa tuh? ANJ. ANJ. ANJ ehe. Aduh, aku nuju naon ya? Aku nuju. Jajak Aku- blogan. Aku nuju joget kali. ANJ ya kayak Iya, gitu lah, ANJ. pokoknya nggak apa ya, nggak pantas lah kalau dia omongin di sini gitu. Dari siapa ya kira-kira? Dari cowok apa ceweknya kalau gini? Yang ehe tuh biasanya cewek Iya ya. cewek gitu malu-malu kayak gitu. Emang malu sih kalau di manifest kayak Iyalah. gini, nggak langsung gitu, nggak head to head ya. Lain kali ntar langsung lah door to door gitu, jangan Nah, kayak kita gitu. temenin lah, kita temenin. Kita temenin, kita sebagai penghubung bisa. Gitu. Bisa. Oke, Kita lanjut aja ya. ya selanjutnya apa tuh? Kenapa ya aku disuruh mulu cari cewek? Padahal aku orangnya tinggal seleksi terus eliminasi, gak perlu basa-basi, sik. Masa gitu? Ini sik ketawanya. si kayak gitu, xi. Ini Siapa ya ini? Cowok apa cewek? Oh, cowok ya, mungkin cowok cari ini. cewek. Kenapa ya aku disuruh mulu cari cewek? Kenapa ya? Kenapa? Ya emang gak ada pasangan kan? Kasihan kali ya Iya, sendirian kasihan terus. banget aku lihatnya. Kenapa ya aku disuruh? Kenapa dia self diagnose disuruh sama siapa gitu? Kan nggak tahu. Padahal aku orangnya tinggal seleksi terus eliminasi. Gitu. Tapi ya kalau kayak gitu harusnya dari dulu dong ya. Iya dari Iya. awal gitu dia Ada masuk dia. ke nggak tahu ini nggak tahu Maru angkatan mana ini Iya, 23 nggak tahu atau ya. 22 atau 21. Tapi kalau kenapa ya disuruh cari cewek mulu? Ya kenapa nggak dari awal gitu? Padahal awal tuh kan masih maksudnya belum berpasang-pasangan Iya, nih masih banyak lah ya. gitu masih banyak chance gitu buat ngedapetin Tapi cewek. mungkin dia lagi pengen sendiri aja kali. Iya benar banget karena mungkin dengan cewek-cewek di manajemen juga. Nah ini dari sini nih
Aku orangnya tinggal seleksi. Padahal nggak usah diseleksi, manajemen cantik-cantik, Iya, swear. bro, baik-baik ya. Baik-baik, cantik-cantik. Benar, swear. Nggak perlu dieliminasi kalau bisa itu. Kalau bisa teratur, jangan dieliminasi. Hajar aja semuanya. Oh, Gitu. iya. Oke, selanjutnya, Mang. Ini ada aku mau ngeluarin unek-unek nih buat manajemen, khususnya gedung FEB. Aduh, kita lagi di mana? Ini lagi di FEB nih. FEB nih. Agak pinggir jurang ini, kita jangan inilah. Khususnya gedung FEB, tolonglah liftnya balik lagi ke semula. Emang kayak gimana sih? Gak tau, emang yang semula tuh bentuknya horizontal apa gimana? Kita Kan nggak sarang tahu. kotak tuh. Mungkin dulu segitiga, Ya, nggak tahu ya. trapesium, Iya. jajar genjang, kita nggak tahu gitu kayak gimana. Mungkin dia lebih suka apa ya? Lift-lift yang nggak umum gitu. Iya, anti mainstream ya. Mana kadang nggak nyala lagi liftnya, jadi mau nangis. Emang sih aku kerasa banget. Misal Iya. aku kelas pagi nih jam 7, aku datang tuh jam 7:10, Iya. aku ada di lantai 4 kelas tuh. Emang cukup Ya kalau naik tangga tuh merepotkan lah. gitu. Capek lah. Jadi emang ini dari aku juga disampaikan ke Iya. FEB-nya lah gitu. Tolonglah itu lift gitu. Perbaiki ya. Iya, kalau nggak ada lift itu tangganya jadiin eskalator lah. Bagus, boleh. Dialokasiin kita jadi UKT gitu. Alokasiin ke Bisa situ. belok ya, tapi Bisa belok itu. eskalatornya belok Bagus gitu. itu inovasi baru. PPJ nggak punya, Iya, Transmart nggak punya, FEB yang punya kalau mau. Natet tuh. Soalnya kita Mang, dari siapa nih? Oke. Oh, ini dari Maru nih kayaknya nih. Dari Maru. Iya, Kang teh spoiler dong kuliah di manajemen kayak gimana? Aduh, gimana tuh? Gimana? Coba Arif. Kalau aku sih ya seru, asik. Dosen-dosennya juga ngajarnya juga ngajak diskusi kayak gitu. Benar-benar. Jadi interaktif gitu antar Iya. mahasiswa dengan dosen tuh. Terus yang aku rasa tuh tugas tuh nggak terlalu inilah ya, Iya, santai-santai gitu. Ini nggak- kita bisa nge-podcast ini masih santai, padahal ini kita minggu UAS ya. Iya. Udah libur sih. Udah libur. Libur. Emang tapi beneran santai, terus emang dosen-dosennya juga ya Asik ya. asik lah gitu. Oke, mau lanjut. Lanjut. Kayak gimana tapi maksudnya generalnya gitu ya, manajemen UPI Oh, gitu. di manajemen U- bukan soal belajarnya. gitu. Gimana tuh? Kita lebih bahas spesifik dulu kali. Kalau soal orang-orangnya juga asik-asik. Nah, gitu. Dari kakak tingkat kita juga alhamdulillah kita Iya. dirangkul gitu, ngerasa dihargain terus Suka nongkrong dihormatin. kita. Nah, Warkop. diterima lah kita sama Iya. kakak tingkat kita, dan emang yang aku rasa gitu Rip nggak ada gap gitu di antara Iya. itu. Kalau emang waktunya bercanda ya bercanda gitu, waktunya kita di image ya Serius ya. kondisional aja lah, situasional gitu. Oke, selanjutnya aku yang bacain nih. Boleh. Bukan dari. Makasih dah terima aku dan cinta aku untuk manajemen dan UPI. Love you Maba 2023. Selamat. Ini kayaknya yang jalur itu ya. SNBT. SNBT ya, kalau Iya. dulu tuh apa kita tuh SBMPTN ya? SNM. SNM, Ya, eligible kan, yang eligible Ya, yang berarti eligible ini tuh. dia ranking di sekolahnya gitu ya. Wah, keren banget ya. Mudah-mudahan di manajemen bisa adaptasi dengan cepat gitu, Ya. karena di manajemen nggak perlu lama menurut aku sih. Iya, cepet sih. Cepet Asik-asik orang-orangnya. Nggak perlu lama-lama buat adaptasi gitu. Semoga yang kamu cari di manajemen ini kamu dapetin lah. Nah gitu, dan menjadi wadah potensi buat Yo. pengembangan kamu maupun akademik ataupun di luarnya nih ada wadah. Ntar Nah, masuk ya. image ya. Masuk image tuh, seru nih. Nah. Oke Mang, selanjutnya Oke. Ini dari Maru juga nih. apa tuh? Apa hal yang akan Akang Teteh berikan untuk angkatan 23? Waduh, apa ya? Gimana? Yang pertama tuh kaderisasi pastinya. Aduh. Asik-asik kan Asik, tuh di bro. sana. Ih. Asik banget. Waktu aku tuh pertama banget tuh RMB. Ya, Registrasi RMB. mahasiswa baru. Kalau sekarang tuh MRD. MRD ya. Nah, terus RMB, terus apa sih? MEF. MEF. Nah, Nah ntar itu seru banget itu. jadi di push kita tuh buat jualan gitu, Ya, bukan untuk- di push ya, lebih tepatnya Ya untuk memunculkan jiwa entrepreneur kita. Gitu, kita berjualan, Iya. dagang Seru, lah gitu. seru. Seru banget itu. Terus udah MEF tuh ada MSC ya. Ya. Apa tuh, Mang, kira-kira? MS tuh kayak kita dikasih tahu caranya buat sidang ya, Oh, sidang. tata cara sidang. Ya, Bener banget. nanti kita dikasih tahu buat tata cara sidang. Ah, Maksudnya kan nanti Bener, itu rame banget ya waktu asik, itu paling asik tuh, itu paling Iya, iya. ditunggu tuh sama maru-maru paling. Emang aku rasa juga aku pengen cepet-cepet ke MSC. Iya, ya. Waktu itu udah MSC tuh ada
MGD. MGD, ya Iya. MGD. Waktu Apa tuh kita MGD tuh? mikro manajemen Manajemen Gathering Day. Nah, itu Oke. tuh bakalan gimana ya? MGD itu kita Ngecamp gitu ya? ngecamp, nginep-nginep. Ngecamp Wah, itu asik-asikan lah kita hujan Main air ya? main air, games di Games. bawah Oh hujan. iya, Waktu itu kita- kita hujan. Dulu kita sempat ini ada penampilan kelas ya. Oh iya, Jadi jadi kita anjir apa ya nyiapin itu berapa lama tuh? kebetulan kita satu kelas waktu Iya, itu satu aku kelas sama waktu Arif itu. dan emang penampilan ntar tuh teman-teman Maru dibagi kelas gitu ya pastinya ya. Iya, pastilah. Dibagi kelas, ntar ada penampilan dari kelas masing-masing di Iya. hadapan dosen Di juga hadapan nih, dosen, di hadapan dosen sama panitia sama gitu. alumni juga ada. Oh iya, ada alumni ya. Iya. Nah, di situ alumni turut pastinya Iya. mengapresiasi atas. Waktu itu kita tuh tampil apa? Waktu itu tuh kita tuh ini Kecak ya? Tari kecak, ada Hanomannya, Ada Hanoman. Hanoman. Aku lupa siapa gitu Hanomannya. Pokoknya itu rame banget lah dia. Seru banget. Nah, terakhir kita ada apa ya? Pengalokasian kayak ntar MIP. iya gitu, ada Ya. magang gitu. Manajemen Internship Day. Nah, gitu. Jadi ntar tuh iya bener. P-nya apa? Iya P? bener. Manajemen Internship apalah gitu iya ya. gitu ada. Udahlah. Nah, ntar tuh kita kayak magang gitu, Iya, magang di departemen. departemen. Jadi kita diperkenalin lah di setiap departemen tuh kayak gimana kerjaannya gitu pokoknya. sistemnya. Kamu kemarin magang di mana? Aku magang di Kuirus. Kuirus. kemarin. Tapi masuk? ke departemen ilmu dan komunikasi. Oh, iya. Nah, karena yang apa ya? Waktu aku dapat di ilmu, waktu aku dapat magang tuh aku tuh milihnya tuh nyamain enggak Oh. atas kayaknya Oh, iya, nyamain iya. aja lah gitu. Ternyata dapat passion atau aku di ilmu. Ini podcaster ya. Iya, Aduh, iya juga asik ini banget. salah satu lah gitu. Oke, selanjutnya Mang. Tapi ini dulu deh, ini Apa? kayaknya masih belum menjawab nih. Apa? Oh, berikan ya. Iya. Akan berikan apa ya? Personal lah, personal. Oh, personal kayak gimana? Bakal kita rangkul. Iya, rangkul ya, Bakal- tetep ya. Itu pasti ya. Kayak kating-kating kita yang rangkul gitu ya. karena kita tuh sebagai generasi pewaris gitu ya. Yang terus teman-teman 23 juga akan mewarisi akan hal itu gitu. Iya, iya. Kita merangkul sama gimana lagi ya? Kalau aku pengen ngasih rasa bebas. Oh, rasa bebas. Soalnya di Kayak depan kan ayam geprek bebas tuh. Oh, ibu. Enak tuh itu. Oh, ayam geprek bebas Iya, nasinya. Kirain kebebasan kayak freedom gitu di mana. Oh iya, boleh. iya itu juga sih buat apa ya berpikir kreatif, Oh. kritis untuk berpendapat kita terima gitu, santai aja. Ada banyak sih yang akan kita berikan. Waktu itu juga aku dikasih setiap programnya magang, bukan magang apa kaderisasi. Iya, Aku kaderisasi. tuh selalu dikasih apresiasi sama Nah. mentor. mentor. Bentuk apalah, bentuk maupun itu bentuk traktiran makan, Iya, itu bentuk surat, jajanan, ada. surat, pasti banyak banget Seru yang sih. bakalan teman-teman 23 ini apa terima gitu. Oke, next. Next. Ospek bakal seru gak Kang Teh? Aduh, nyambung yang tadi berarti. Yang aku terima. Nah, dari Arif. Kalau aku kan awalnya pemalu ya orangnya ya. Mm-mm. Tapi aku tuh mulai muncul keberanian buat apa ya, memunculkan diri aku sendiri itu di MEF tuh. Nah, di MEF. Iya, kayak kayak- gimana tuh? Apa ya? Oh, itu tuh ada ya, tuh. penampilan. Iya, kan ada penampilan. Aku di situ sempat puisi dan Ah, di situ aku kayak langsung keluar lah, langsung pecah aku. aslinya ini Ah. gitu. Terus emang sebelumnya tuh emang aku ngerasa kan aku sekelas gitu Iya. semester 1 tuh emang pendiam. Dia memang. Sama aku tuh dibercandain terus, sama aku dicolok-colokin biar Apanya? dicolok biar ya Oh, dicolek. bahasa Ya, ya, dicolek. dicolek gitu. Dan akhirnya bisa Nah. bareng-bareng ini bercanda. Malah Bagus, sekarang bagus. jadi ketua suku nih di salah satu. Ya, di salah satu kontrakan ya. ya gitu, jadi ketua suku lah gitu. Ospek bakal iya banget. pasti seru banget lah. Banyak yang akan teteh dari ya maupun dari 22, dari Iya, 21 atau dari Dekom ntar sih Iya. bakal banyak banget yang Jujur aku juga masih kangen sebetulnya. bener Ada nggak kerasa ya Iya, waktu nggak kerasa. waktu kita pertama masuk tiba-tiba RMB sekarang tiba-tiba Udah semester masuk image 3 juga, ya iya. terus semester 3 lagi nggak kerasa banget. Kita yang mengkader sekarang, kita yang gitu. membuat acara kaderisasi Mm-mm. yang terbaik lah untuk kalian nanti. amin mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya nih Mang, Oke, coba Aduh. bacain. pengen deh lihat yang Syarif ngomong depan umum, kayaknya bakal berkarisma gitu deh. Aduh, Aduh, emang Syarif, tuh aduh. Kang tadi juga sama aku tuh waktu ada tadi kan Iya, iya. narasumbernya tuh Wapres sama Pres ya. Iya. Ada kebetulan Kang Syarif bisa hadir. Iya, Kang Syarif Emang tuh aku- wapres ya. Wapres dari Image Baskara nih. Emang dari tadi tuh aku nyolok-nyolokin Kang Syarif nih. Iya. Nyolok-nyolokin Kang Syarif buat ayo dong Kang, ayo dong Kang. ayo dong. Tadi baru mau gitu. Oh iya. Baru inilah Kang Syarifnya gitu. Tapi emang senyumnya aja tuh Iya bener.
bikin tertegun gitu ya. Aku juga jadi aku yang salting sendiri kalau lihat Kang Syarif senyum gitu. Syarif emang Karena the best emang. tuh ini Kang, jadi buat Akang Syarif nih selaku wakil presiden Ya. direktur dari Image Baskara ditunggu nih ngomong depan ditunggu. umum. Mungkin jadi MC. Ya. Iya, bisa. MC apa ya cocoknya Kang Syarif ya? MC apa ya? Kami senja yang gedean Kang Syarif gokil sih. Boleh ya. Gokil. Usaha jadi logistik dulu. Kan di depan umum Iya. gitu ya, kan ngomong gitu depan umum. Seru sih, seru. Iya gitu. Jadi ntar di apa ya diwariskan kepada siapa lah gitu perlogistikannya. Boleh ke Arif bisa. Ya, boleh. Ke aku boleh. Gitu. Ini badan juga udah mumpuni lah sini udah Ya. kompeten lah buat perlogistikan. Bisa lah, gitu. bisa. Jadi untuk Kang Syarif ya ditunggu tuh ngomong di depan umum kayaknya bakal berkarisma banget deh. Seru banget itu. Iya benar. Bersogun dah kan jangan berkarisma. Bersogun, ya. Bersogun kan karisma Iya, ada iya. tuh motor karisma. Itu. Aduh iya yang motor ya. Iya. Lama banget tuh. Aduh, mind blowing padahal. Ini apa ini? Yuk, bacain nama Arif. Halo, ini Ahya. Waduh, Ahya halo. Ya halo, ini selaku produser Produser dari nih, kita, Ahya dan itu ya. pelaksana dari podcastnya Image Iya, ini. halo Ahya, ini Arif. Halo aku Rangga ya. Halo ini Ahya. Ini di sini, di sini. Ada di sini Ahyanya. Jadi ya halo Ahya aja gitu. Oke, selanjutnya. Mang. Tipe mahasiswa introvert atau ekstrovert sih anak Image? Sebenarnya variatif sih. Iya, variatif. Dari mulai introvert atau Ada, ekstrovert iya, gitu. ada. Dan yang aku Tipe, rasa ada. dari yang introvert alhamdulillah bisa menjadi ekstrovert ya karena Iya. itu merupakan output dan pengembangan Iya. dari Image sendiri Iya, gitu ya. beradaptasi ya. Gitu yang aku rasa kalau dari anak Image ya yang Iya. setahu aku Aktif. gitu. Aktif. Ya gitu. Oke, Lanjut. boleh. Aduh, buat salah satu cewek Kak tuh cowok apa cewek tuh maksudnya? Buat salah satu cewek mainnya dua-dua jaga kesehatan ya Iya. walaupun sibuk prokeran soalnya kalau kamu sakit yang nyakitin aku nanti Aduh. ujungnya kok nyakitin sih Kok kirain mau apa nyemangatin ya? Aduh. kayak soalnya kalau kamu yang sakit ntar siapa yang ngebangunin aku pagi-pagi Nah, iya. buat kuliah atau misalnya yang Yang sleep call aku ntar nemenin malam-malam aku, ya. nemenin aku gitu ini malah siapa Nyakitin yang aku. siapa dong gitu aduh siapa ya kira-kira siapa ya atau Ahya gitu ya aduh Ahya gitu Aduh. aduh Ahya kayaknya nih Ahya dari ya itulah Tapi kalau kamu mau disakitin mah ke Aceh aja tuh. Ada Algojo kan. iya Kak Gojo itu Dipecut, apa kan? dipecut ini apa kalau hukuman gitu Iya. dipecut Dicambuk. sini sama aku aja di kempret kamu disakitin sini nggak apa-apa sini nggak Nggak apa-apa apa-apa ya. aku ada Kalau sukanya sama gitu iya kalau sukanya kayak gitu sini sama aku digibeng aduh langsung aja nih next Next. Oke, hai Ilkom Baskara. Oh, Ilkom nih buat Widih. aku. Semangat terus ya kalian terbaik kakak-kakak Ilkom. Thank you Akang Teteh dari Ilkom. Aku pasti semangat sih buat buat ngejalanin program kerja dari departemen Ilkom sendiri khususnya gitu. Terus emang aku juga sedikit ngebantu lah buat proker-proker dari departemen lain dan pasti aku prioritasin nih buat proker-proker dari Ilkom gitu. Jadi thank you buat Akang Teteh atas supportnya, bentuk supportnya gitu. Aku pasti maksimal all out lah di sini. Amin. Keren. Mudah-mudahan badan aku support gitu. Waduh, bagus. Oke. Aku tank. Lanjut, Mang. Kayaknya udah deh ya. Oh, udah gitu? Iya, udah. Masa Semuanya. Oh iya udah semuanya ya Iya, udah manifestnya. semuanya. Jadi gitu. Nah, Jadi kita- yang paling masterpiece dari sini menurut Arif apa nih? Yang paling masterpiece gitu ya. itu tuh yang nyakitin tuh. Yang mana yang tadi baru Iya, dibaca. kok bisa pengen disakitin gitu. Padahal ya apa ya? Yang tadi aku bilang, padahal nggak perlu diseleksi sama dieliminasi, semua baik-baik, Oh, cantik-cantik. Nggak tahu ini ya Nggak gimana. tahu ya. Nggak tahu aku. Beda selera mungkin ya. Mungkin beda selera gitu. Iya. Dan mungkin itu bukan dari manajemen. Iya, juga, nggak tahu gitu. ya. Siapa Tahu itu aku ya? juga udah dari manajemen ngedenger ada manifest buat Pomage jadi Iya. dia ikut-ikut Iya, gitu. ikut ngirim manifest itu. Ceweknya dari Pomage ceweknya dari dua-dua Iya. gitu kan dua-dua ya gitulah. Nah terus kalau dari aku tuh sih yang masterpiece tuh itu dari Kang Syarif sih tadi pengen lihat Kang Syarif tuh. Karisma ya. Waduh itu karismanya aku juga tadi sempat kayak gimana ya ke Kang Syarif tuh kan tadi waktu di sini jadi narasumber di Iya, wawancara tuh emang setiap Omongannya gitu menyusun kalimat dan merangkai kata tuh Kang Syarif emang berkarisma gitu Emang khas dia tuh. khas bener gitu berwibawa lah gitu wibawa. jadi wapres dir Keren Kang Syarif. apalagi ya
Udah gitu ya. Udah sih dari aku tadi. Extrovert. Nah, jadi untuk jangan gimana ya, jangan ngerasa introvert lah kalau kalian bisa ntar Iya. ada di image gitu-gitu. Pasti dirangkul kok. Pasti dirangkul. Pasti ada teman. Karena apa ya, tadi juga aku harapan di depan press itu aku ngerasa diterima, dihargai dan dihormati gitu. Pastinya kan apa ya, meliputi dari dirangkul segala Iya. macam gitu. Jadi ya pastilah Pasti. ntar jadi extrovert gitu bareng-bareng kita gitu. Ya seenggaknya walaupun tetap jadi introvert, kamu bakal tetap apa ya? Ya dirangkul lah tetap. gitu. Ayo main sama kita, ayo. Pasti, apalagi ntar tahu ada kosannya, ada kontrakannya yang ya itulah namanya gitu. Oh ya. Pasti di situ tempat 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 anak-anak. gitu. Ntar dikenalin juga ke teman-teman 2 3. Boleh. Mungkin 2 yang belum tahu ntar di share Di-share lah. Di-share log ya. Biar langsung Biar muncul langsung ya. ya benar banget. Karena itu sangat terus lokasinya juga sangat western gitu. Itu tiap orang yang kesana tersesat terus. Benar banget. Nggak mudah buat ke situ. Emang Komplek guys, gede ya itu. gede itu Gede banget. Ntar aku share lah di mana-mana. Jadi buat main fest sekarang gitu aja paling ya. Ya, cukup aja. Jadi thank you buat yang udah nonton, buat yang udah dengerin, karena yang nonton pasti dengerin juga gitu. Kasih. Jadi gimana? Terima kasih dari kami Pomage. Podcastnya Image. Bye bye. Dadah. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next episode.